Ah, Pernah lagi nguap terus rahang kalian sakit? Yuk kita bahas. Halo semua, balik lagi bareng aku, Kevin Febrina di channel Hands On Fisioterapi. Kalian pasti pernah dong ngerasain yang kayak tadi. Kalau kalian belum pernah, pasti kalian udah nonton video ini. Kalian tau nggak itu namanya apa? Itu disebut dengan temporomandibular disorder, atau masalah klinis yang mempengaruhi otot-otot pengunyah, yaitu TM, temporomandibular, dan struktur yang mempengaruhi TM ini. Kita bahas dari awal ya. Jadi TMD ini disebabkan karena adanya kelainan multifaktorial atau banyak juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya TMD ini. Mulai dari faktor trauma, faktor anatomi, faktor patofisiologi, dan juga faktor mental. Selain itu, pengurangan dan hiperaktif otot pengunyah dalam jangka waktu yang panjang itu juga bisa salah satu penyebabnya. Jadi, udah pada ngerti belum penyebabnya? Kita bahas salah satu lagi ya. Jadi TMD ini terjadi karena adanya trauma atau benturan yang terjadi di antara rahang kalian. Contohnya, kalian kena pukul saat lakukan olahraga, atau kayak tadi tuh, membuka mulut terlalu lebar, itu juga termasuk faktor trauma. Yang kedua, faktor anatomi. Jadi, emang mungkin aja sendi rahang kalian itu lebih kecil atau yang lainnya. Dan itu faktor gen, jadi kita nggak bakal bisa ubah. Next, ada gangguan patofisiologi. Ini disebabkan karena faktornya udah usia atau degeneratif. Terus ada gangguan endokrin, infeksi, dan kelainan darah. Jadi ketika viskositas atau kekentalan cairan sinovial ini meningkat, maka pelumas untuk sendinya jadi berkurang. Selanjutnya ada faktor mental. Ternyata stres sama tekanan mental juga mempengaruhi dari kebiasaan untuk otot-otot pengunyah. Makanya kalau kalian terkena TMD, coba kalian bikin hati dan pikiran kalian itu tenang biar gak stres. Oke. Selain itu, ketika kalian menggunakan salah satu sisi rahang kalian untuk mengunyah terlalu lama, kalian bisa terkena TMD. Misalnya kalian makan daging yang alot di salah satu sisi rahang kalian, misalnya rahang sebelah kanan aja, kalian bisa terkena TMD. Atau pas kalian makan daging, ya bagi-bagilah sama aku. Sebenarnya klasifikasi dari TMD ini bisa dikategorikan dalam deviasi susunan tulangnya, perpindahan diskus dengan atau tanpa reduksi, dislokasi, antiinflamasi, ankilosis, dan artritis. Tapi biar singkat, aku skip pembahasannya ya. Tapi kalau kalian tetap pengen tahu, kalian tulis komennya di bawah biar aku bikin videonya. Oke. Sekarang kita bahas ciri-ciri TMD-nya. Bisa aja ciri-cirinya ada semua, atau bisa juga hanya sebagian yang aku sebutin nih. Pertama, deviasi rahang pas membuka dan menutup mulut. Jadi mulut kalian itu agak sedikit geser saat kalian membuka atau menutup. Terus ada keluhan biasanya kayak mulut kalian munci tapi nggak bisa tutup. Selanjutnya ada suara krepitasi saat membuka atau menutup mulut. Biasanya kayak klik gitu bunyinya. Selanjutnya ada nyeri, tapi nggak terlalu sih. Atau kalian terbatas saat kalian gerakin rahang. Faktornya udah, ciri-cirinya juga udah. Lalu bagaimana treatmentnya? Ada beberapa cara yang bakal aku jelasin. Ada pengendalian stres, ada terapi mental, ada penggunaan obat-obatan, ada fisioterapi, ada penggunaan brace untuk koreksi, dan ada pembedahan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pengendalian stres dan terapi mental. Jadi dalam treatment ini, kita bisa mengarahkan ke kebiasaan yang baik. Seperti kebiasaan tidur yang buruk, memakan makanan yang keras, menguap terlalu berlebihan, atau memakan permen karet yang membebani otot-otot TM kalian. Selanjutnya, menggunakan obat-obatan. Biasanya dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi rasa nyerinya. Seperti obat analgesik, obat antiinflamasi untuk mengurangi radang kalian, dan merelaksasikan otot-otot yang berlebih penggunaannya. Tapi jangan lupa, kalian harus tetap dengan resep dokter. Oke. Selanjutnya, kalau di fisioterapi akan dikasihkan treatment seperti elektrogalvanik terapi, ultrasound, thermal terapi, manipulasi terapi, tapi semua tergantung keluhan kalian ya.
Oke. Dan yang terakhir adalah tindakan operasi. Namun ini adalah tindakan terakhir yang akan ditangani oleh dokter. Tapi biasanya ini disebabkan karena adanya kerusakan jaringan. Terus buat kalian yang di rumah, cara apa yang simple yang bisa kalian lakukan di rumah? Kalian bisa lakukan gerakan ini. Yang pertama, lakukan dalam posisi duduk. Jika keluhan berada pada rahang sebelah kanan, letakkan tangan di kanan rahang. Perlahan dorong rahang kanan ke arah kiri dan gunakan kekuatan rahang untuk melawan dorongan. Dan tahan selama 5 detik. Lakukan gerakan dengan perlahan dan tidak ada nyeri. Lakukan gerakan hingga terasa nyaman. Yang kedua, kalian bisa gunakan kedua ibu jari kalian. Kemudian letakkan kedua ibu jari kalian di bawah dagu. Gunakan kedua ibu jari untuk menahan rahang kalian. Perlahan buka mulut kalian, tahan selama 5 detik, lakukan gerakan dengan perlahan dan tidak ada nyeri. Lakukan gerakan hingga terasa lebih nyaman. Yang ketiga, kalian bisa masukkan jari-jari kalian ke dalam mulut kalian, lalu perlahan dorong rahang bawah kalian ke bawah. Dan tahan dengan kekuatan rahang kalian. Usahakan tetap berkontraksi tanpa adanya gerakan. Tahan selama 5 detik. Lakukan gerakan dengan perlahan dan tidak ada nyeri. Lakukan gerakan hingga terasa lebih nyaman. Dan yang terakhir, kalian bisa gunakan handuk hangat untuk mengkompres bagian yang mengalami nyeri. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa kalian untuk klik like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain tombol notifikasinya agar kalian bisa tahu update terbaru dari kita. Saya Gavin Febrina pamit, get your movement with our hands. Bye-bye! Yang kedua, kalian bisa gunakan kedua ibu jari kalian. Kemudian letakkan kedua ibu jari kalian di bawah dagu. Jangan gerak gitu dong! Ibu jari